أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Al-Buruj rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah dalu menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kula panjenengan sedaya nikmat kesehatan, nikmat hidayah, nikmat istiqamah, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita wonten Masjid Al-Buruj menika dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar ilmu agama, mendengarkan hadis-hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan pembahasan kitab Al-Arba'in ala Khuta Ummahatil Mu'minin, 40 hadis yang berhubungan tentang wanita. Samenika insyaallah kita sampai di hadis yang kelima. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Al-hadithul khamisu utawi iki ku hadithul khamisu hadis kang nomor 5. Majaa ing dalam nerangake fi inkari ing dalam pengingkarane Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam liqatlin nisa'i maring mateni pira-pira wadon wasibyani lan pira-pira bocah. Maka di hadis yang kelima ini membahas tentang dilarangnya membunuh wanita dan juga anak-anak di dalam peperangan, yang mana nanti akan diceritakan kisahnya tentang pengingkaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal ini. Maka di sini ada atau pelajaran dari hadis ini nantinya diantaranya yang paling utama adalah menunjukkan bagaimana Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah sangat menyayangi wanita dan sangat menghormati wanita, sehingga bahkan di dalam peperangan hukum asalnya wanita itu tidak boleh dibunuh di dalam peperangan. Maka musannif rahimahullah ta'ala nyebutaken setunggal hadis wonten bab menika. Faqala an Nafi'in, saking Nafi' an Abdullah ibn Umar, saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Abdullah bin Umar niki putrane sahabat Umar bin Khattab. Terus sahabat Abdullah bin Umar niki putrane sahabat Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Umar ini terkenal dengan kecerdasannya, terkenal dengan kepandaiannya dan dalam masalah ilmu agama. Makanya setelah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah wafat, di antara para pemuda yang menjadi ulama atau menjadi orang alim
dari kalangan para sahabat adalah Abdullah bin Umar niki. Nah, Abdullah bin Umar niki lahir sekitar 10 tahun sebelum hijrah. Atas Abdullah bin Umar niki ketika ayahnya gimana kok Umar bin Khattab niku hijrah, Abdullah bin Umar niki tumut. Tapi ketika itu umurnya Abdullah bin Umar tasik sekitar 10 tahun. Jadi masih anak-anak dan tasik alit. Dan di Mekah, di Madinah, Abdullah bin Umar selalu hadir di majelis-majelisnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka belajar. Maka ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampun sedo, banyak para sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah ilmu agama. Masyarakat bertanya kepada para sahabat setelah Nabi wafat, dan salah satu rujukannya adalah sahabat Abdullah bin Umar ini. Dan beliau wafat sekitar tahun 73 Hijriah. Jadi sekitar umurnya sekitar 83 tahun. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan setuhune salah suci wadon wujidat dan temuake sapa imra'ah fi ba'di maghazi Rasulillah, ing dalam setengah saking pira-pira peperangane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqtulatan kang den pateni. Suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berperang dalam satu perang, berjihad, ya, ghazwah. Dan peperangan yang dijalani Rasulullah SAW sangat banyak, ya, puluhan kali atau belasan kali peperangan Nabi SAW. Nah, di salah satu peperangan itu biasanya kalau selesai perang, ya melihat di medan perang, ya, dilihat enten sahabat yang meninggal napa mboten. Kalau misalkan ada sahabat yang meninggal, ya langsung disuceni, terus kemudian dikubur, disolati, kemudian dikuburkan, ya. Itu tidak usah disuceni, karena orang yang syahid di medan perang itu tidak boleh dimandikan, jadi langsung dikuburkan saja, ya. Nah, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu melihat di medan perang, nih sampun mantun perangi, Kanjeng Nabi melihat di medan perangnya. Nah, di salah satu peperangan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasa setelah perang beliau melihat-lihat di tempat pertempuran tadi. Nah, ternyata ketika melihat-melihat tersebut beliau menemukan jasad wanita. Jadi ada wanita yang terbunuh di tengah peperangan niku. Fa ankara mongko ngingkari sapa Rasulullah Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qatlan nisa'i ing patenane pira-pira wadon wasibiyani lan pira-pira bocah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari tentang pembunuhan atau membunuh terhadap wanita dan juga anak-anak. Akhrajahu Ahmad, hadis menika diriwayatkan Imam Ahmad wal Bukhari dan Bukhari, wa Muslim dan Muslim, wa lafdzul lahu dan ini lafaz Muslim, wa ahlus sunani binahwi dan juga diriwayatkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab sunan mereka. Maka hadis ini adalah hadis yang banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Faedah terutama tentang hadis ini yang berhubungan dengan kitab adalah bagaimana Rasulullah SAW itu memuliakan wanita. Ya, Rasulullah SAW memuliakan wanita. Fawaidul hadis, ya. Di antara faedah hadis menika, yang pertama, laisal jihadu lil intiqami aw tajabburi. Syariat jihad, nggih. Ini yang perlu difahami. Syariat jihad niku bukan untuk dalam rangka membalas dendam atau ingin mendapatkan kekuasaan. Nah, ini yang harus difahami. Syariat jihad merupakan syariat yang mulia, yang besar. Rasulullah SAW dawuh, ya,
bahwasanya Rasul amril Islam wa abudu shalah wa dhirwatu sanamihil jihadu fisabilillah, bahwasanya puncak dari perkara ini adalah Islam, kemudian tiangnya atau penyangganya adalah sholat, dan puncaknya atau atapnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi dalam masalah jihad ini bukan hanya sekedar perang, berbeda dengan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh umat-umat lain. Kalau kita tahu negara kita, misalkan Indonesia ini kan sudah mengalami peperangan. Dan buku sejarah kan musuh Portugis, kemudian musuh Belanda, kemudian musuh Jepang, musuh Inggris. Nah, mereka ini datang ke Indonesia tujuannya ya untuk menguasai, untuk mengambil manfaat ya, dari tanahnya, tanamannya dan sebagainya. Istilahnya kan menjajah. Jadi mereka perang ya memang tujuannya untuk menguasai daerah tersebut ya. Tapi jihad ini berbeda. Jihad ini berbeda. Jihad itu bukan hanya sekedar perang, tapi tujuan utamanya jihad itu adalah untuk menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang ada di muka bumi, menghilangkan kufuran ya. Jadi menghilangkan kezaliman yang dilakukan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang tidak difahami oleh orang-orang yang di luar Muslim, di luar Islam ya. Yang mereka tahu kenapa Islam kok mengajarkan perang dan lain sebagainya gini. Sebenarnya bukan mengajarkan perang. Jihad itu adalah salah satu sarana, bukan tujuan. Jihad itu adalah salah satu sarana untuk berdakwah. Dalam artian kalau misalkan dalam berdakwah tidak membutuhkan peperangan, ya tidak usah berperang ya. Jadi tidak memaksakan untuk perang. Yang penting itu dakwah ini sampai ya. Jadi ini yang harus difahami. Kadang orang ada yang berpikiran bahwasanya jihad ini tujuan. Kalau tujuan ya berarti harus perang. Tapi sebenarnya jihad ini bukan tujuan. Jihad ini sarana ya. Kalau sudah tujuannya bisa dicapai tanpa sarana itu tapi menggunakan sarana yang lain, ya bisa. Jadi tidak harus menggunakan sarana itu. Ya, makanya dulu Kanjeng Nabi SAW ketika jihad itu, maka ditunggu dulu, bukan langsung diserang begitu saja. Ditunggu, dipastikan. Kalau di situ terdengar suara adzan, ini bahas dalam kitab-kitab fikih, ya, maka perlu seorang yang ingin mengetahui jihad secara mendalam harus ngaji fikih jihad dulu ya, karena segala sesuatu itu harus ada ilmunya. Maka diantara yang dibahas oleh para ulama ya, ketika seorang ingin berjihad pada suatu tempat, dilihat dulu di situ kedengaran azan atau tidak. Kalau kedengaran azan ya sudah, tidak usah perang. Karena kalau sudah kedengaran azan berarti kita tahu, oh berarti daerah itu adalah daerah kaum muslimin. Buktinya apa? Buktinya azan terdengar di situ. Kalau misalkan tidak terdengar, nah, ada kemungkinan di situ tidak ada kaum muslimin, atau kaum muslimin ada tapi tidak boleh azan. Maka kita menolongnya, kan? Nah, itu diantara beberapa syariat atau aturan dalam fikih jihad. Ya. Maka jihad itu tuh bukan untuk balas dendam atau bukan untuk mendapat kekuasaan, bukan. Wa innama li ikhdha'i quwasyirki. Akan tetapi jihad ini untuk melemahkan kekuatan kesyirikan dan juga kekufuran. Wa tughyani, dan melampaui batas. Ya. Jadi untuk menghilangkan kezaliman manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau seorang berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kezaliman yang besar. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu tsalitsu tsalatsa. Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari 3 Tuhan, misalkan seperti keyakinan orang Kristen Trinitas. Ya. Atau mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, atau keyakinan-keyakinan kufur yang lain, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu esa, satu-satunya, ya. Tidak ada yang duduk bersanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam menguasai alam semesta ini. Makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya sampai-sampai langit ini bisa runtuh karena ucapan apa? Orang yang mengajarkan bahwasanya Allah itu tsalitsu tsalatsa. Allah itu salah satu dari 3 Tuhan yang ada. Maka kekufuran-kufuran semacam ini harus dihentikan. Kenapa? Karena itu menzalimi Allah Subhanahu wa taala, menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu yang sudah menciptakan kita. Tapi terkadang manusia ini tidak berpikir seperti ini. Yang dia lihat mungkin ya kezaliman terhadap manusia, kan ngoten. Ya. Dia lupa bahwasanya dia hidup ini ada yang menciptakan. Maka bukan hanya berpikir tentang hubungan dia dengan manusia, yang lebih dia pikirkan juga adalah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jihad ini tujuannya seperti itu. Ya. Jihad ini wasilah untuk dakwah yang nantinya adalah li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Walamma kana al-amru kadzalika, oleh karena itu fal maqsudu fihi, maka maksud dari jihad ini kasru syaukatil muqatilina, adalah untuk menghancurkan atau menghilangkan kekuatan para pasukan perang orang-orang kafir tadi. Ya. Karena kalau sudah tidak punya kekuatan atau tidak punya pasukan, ya mau perang gimana, ya nggak bisa perang sudah. Kalau nggak bisa perang ya sudah, nggak perlu kita bantai. Karena tujuannya adalah untuk berdakwah saja. Wan nisa'u wasibyanu laisu minha aslan, dan hukum asalnya wanita dan anak-anak itu tidak ada dalam peperangan. Adapun mereka bukan di medan perang, tapi di bagian dapur mungkin, kan seperti itu. Bagian ngobati, bukan ikut perang bawa senjata. Maka karena hukum asalnya wanita ini tidak ikut perang, ya maka dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan. Ya. Baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang kedua, an-nahyu an qatlin nisa'i was-sibyan fil jihadi. Dalam hadis ini ada faedah tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak dalam medan jihad, dalam medan perang. Ya, jadi ketika orang mukmin berperang itu bukan melakukan segala cara, ya, bukan melakukan secara cara, gitu ya. Memang benar bahwasanya al-harbu khida', peperangan itu adalah rekayasa, ya. Jadi boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, itu boleh dilakukan dalam rangka untuk memenangkan peperangan. Tapi juga ada aturan dalam berperang itu, ya, bukan semuanya yang dilihat dibunuh, bukan semuanya yang dilihat dihancurkan. Ya, banyak aturannya, termasuk yang dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih-fikih mereka dalam pembahasan jihad. Ya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh memotong pohon kalau tanpa ada keperluan. Ya, kalau ada keperluan boleh. Ya. Kemudian juga tidak menyerang rumah-rumah ibadah, meskipun itu tempat ibadahnya orang Kristen atau orang Yahudi. Tapi kalau ibadah lainnya selain ahli kitab boleh, ya, seperti Buddha, Hindu dan lain sebagainya, ya, maka secara asal mereka memang harus diperangi. Ya, ada bedanya antara
ahlu kitab, orang Yahudi Nasrani dengan selain mereka. Kalau Yahudi dan Nasrani boleh mereka membayar jizyah, ya, mereka boleh gak masuk Islam dengan syarat mereka membayar pajak terhadap kaum muslimin. Akan tetapi kalau Buddha, Hindu dan semisalnya yang bukan ahli kitab, maka pilihan mereka adalah masuk Islam atau diperangi. Tidak ada pilihan lain. Tidak boleh membayar jihad, tidak boleh membayar jizyah, ya. Baik. Maka hukum asalnya adalah tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak di dalam medan jihad, illa, ya, kecuali in qataluna ma'a qaumihim, kecuali jika wanita tadi itu ikut memerangi pasukan kaum muslimin, bisilahi, bisa dengan pedangnya, awil hilati, atau dia melakukan tipu daya, berbuat licik gitu ya, misalkan dia menjadi mata-mata dari orang-orang kafir kemudian menuju ke tempat kaum muslimin, ya. Au tadbiril jaisi, atau mungkin wanita itu jadi pengatur strateginya, ya, jadi dia nggak ikut perang tapi yang ngatur strategi, bisa saja. Maka kalau wanita itu sudah masuk, ya, ke dalam peperangan dan ikut memerangi kaum muslimin, ya, maka boleh untuk diperangi juga. Dan pembahasan ini masuk dalam pembahasan daf'us sha'il. Kalau dalam kitab fikih itu pembahasannya masuk dalam pembahasan daf'us sha'il. Daf'us sha'il itu tata cara menolak kemudorotan yang hadir atau yang datang kepada kita, ya. Misalkan ada orang yang nyerang kita, atau biasanya kalau dalam kitab fikih sering diumpamakan dengan hewan, ya. Misalkan enten sapi ucul, ya, kemudian menyerang kita, ada aturannya dalam kitab fikih ini dibahas, ya, nopo carane menghindar atau keluar dari kemudorotan yang dihasilkan dari hewan tersebut, ya. Di antara tata aturannya adalah hendaknya dia menghindari atau membela diri, ya, dengan usaha yang paling rendah, ya. Jika tidak bisa maka ditambah lagi. Kalau misalkan yang menyerang kita itu, ya, bisa berhenti dengan kita menggertaknya, maka tidak boleh dipukul, ya. Misalkan dipecicili mawon wis gak wani, misalkan ngoten, maka yang mboten oleh ngantem ngoten. Tapi kalau misalkan dipecicili ejek nyerang misalkan, ya boleh kemudian di situ kita balas mukul, ya. Jadi tidak langsung, ya, tidak langsung pada membunuh seperti itu, ya. Baik, illa in qataluna ma'a qaumihim bisilahi awil hilati aw tadbiril jaisi, ya, kecuali kalau wanita tadi memang ikut menyerang kaum muslimin, ya. Dan itu pun kalau misalkan bisa tidak dibunuh, yang tidak usah dibunuh. Tapi kalau misalkan kesalahannya sudah sangat jauh, maka tergantung keputusan dari pemimpin kaum muslimin ketika itu. Baik. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nisa. Hadis ini menunjukkan kasih sayangnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para wanita. Walau hunna kafiratun musyrikat. Meskipun wanita itu wanita-wanita kafir dan musyrik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat melindungi, sangat mengayomi para wanita, ya. Bukan seperti perbuatan orang-orang yang selain Islam, yang mana mereka merendahkan wanita, yang mana di pembahasan sebelumnya kita sudah baca bagaimana mereka memperlakukan wanita. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda. Beliau diajari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya wanita ini, ya, sebagaimana dalam hadis, ya, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Jadi sama-sama manusianya. Jadi harus dihormati juga, ya. Harus dijaga juga, ya.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengayomi para wanita. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi marah ketika ada para sahabatnya yang membunuh wanita dalam peperangan. Kalau misalkan bisa tidak usah dibunuh, ya tidak usah dibunuh. Ya, karena pada asalnya mereka itu tidak bisa menyerang kita atau tidak bisa mengalahkan kita seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya yang keempat, di antara faedah hadis ini, rahmatul islami fi kulli syu'unil hayati wa hatta fil harbi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kasih sayang Islam itu ada di segala aspek kehidupan. Bahkan dalam peperangan pun Islam masih memberikan kasih sayangnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, dalam perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah ketika ada wanita yang dibunuh di situ. Maka ini menunjukkan syariat Islam itu syariat yang sangat berkasih sayang. Fama za'amahu a'dahu, maka apa yang diklaim oleh musuh-musuh Islam, annal islama dinun la rahmata fihi, bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang tidak punya rasa kasih sayang, wala insaniyata, dan juga tidak punya rasa kemanusiaan, klaim yang macam-macam. Islam itu teroris, Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Fahada da'wa batilah, ini merupakan klaim atau tuduhan yang batil. Kalau klaim-klaim itu berasal dari melihat sebagian oknum saja, maka tidak bisa oknum itu dijadikan timbangan untuk agamanya. Karena agama manapun pasti punya oknum, dimanapun pasti ada oknum, pasti ada orang berbuat salah. Tapi kalau misalkan ada orang yang berbuat salah itu, apakah juga aturannya ikut salah? Ya bisa jadi dia memang keluar dari aturan, kan seperti itu. Jadi aturannya tidak bisa disalahkan ketika ada orang yang tidak patuh pada aturan. Ya. Maka klaim-klaim semisal ini, bahwasanya Islam itu agama yang tidak punya kasih sayang, agama keras dan lain sebagainya, tidak berkemanusiaan dan lain sebagainya, ini klaim-klaim atau tuduhan yang batil, yang salah. Menunjukkan bahwasanya dia tidak mengerti syariat Islam itu sendiri. Dia tahu Islam hanya melihat dari orang-orang yang memeluk agama Islam saja, bukan belajar. Maka di sini pentingnya ngaji. Baik. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini adalah wujubu inkaril munkar wa izalatihi in istata'a hasba maratibihi. Ya, kewajiban mengingkari satu kemungkaran yang ada di depannya dan juga menghilangkannya jika memang mampu, dan itu sesuai dengan maratib, sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan, dan juga dengan adab-adabnya, memperhatikan kondisi, memperhatikan kemampuan. Ya, kalau tidak punya kekuasaan, ya tidak bisa menghentikan dengan tangan. Ya, kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, ya minimal dengan hati, seperti itu. Dan juga melihat kondisi, melihat situasi. Ya, dan setiap yang dilihat kemungkaran langsung dibenarkan, tidak seperti itu. Dakwah bukan seperti itu. Yang intinya adalah bahwasanya ingkar mungkar ini wajib bagi siapapun, wajib. Minimal adalah dengan hati. Kalau misalnya melihat kemungkaran, minimal seorang itu mengingkari dengan hatinya. Dalam hatinya ada rasa tidak suka terhadap halal maksiat tersebut, seperti itu. Ya. Baik, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini, hadis yang kelima dari 40 hadis tentang wanita. Mugi-mugi manfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.